Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi askomikota dan deuteromikota. Yang mana kelompok 6 sendiri dari saya sendiri Angela Di Maharani NIM 2003-1049, Mutia Azahra NIM 2003-1158, Monika Putri Wijaya NIM 2003-1156, dan Raisa Fazila Anissa NIM 2003-1030. Baiklah, adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini yaitu mengenai ciri-ciri umum, struktur dan peranan dan klasifikasi dari askomikota dan deuteromikota itu sendiri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Monika. Pada Monika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang materi askomikota. Di sini saya telah menunjukkan beberapa fakta-fakta tentang askomikota. Yang pertama, askomikota merupakan film kompleks dari fungi karena jumlahnya yang banyak dan posisi taksonominya yang dinamis. Sebelumnya, askomikota dilaporkan memiliki banyak 15 kelas, 68 ordo, 327 famili, 6.300 genus, dan lebih dari 64.000 spesies dari seluruh dunia. Yaitu fakta yang kedua tentang askomikota adalah film terbesar di kerajaan jamur dengan sekitar 32 jenis spesies. Hal ini ditandai dengan reproduksi meospora atau ascospora di dalam sel berbentuk kantung atau asci dan termasuk banyak jamur yang bisa ditemui. Beberapa dari spesies tersebut memiliki dampak besar pada peradaban manusia sebagai makanan, obatan, mikroba penyebab penyakit. Lalu, untuk kata yang ketiga tentang askomikota yaitu, hingga tahun 2017 yang lalu, jumlah jenis fungi atau makro dan mikroskopik di Indonesia baru terdata sebanyak 2.273 dan sekitar 0,15% dari estimasi total fungi di dunia. Data ini diambil dari LIPI 2019. Upaya inventarisasi keragaman fungsi makroskopik seperti askomikota dengan tubuh buah yang besar masih perlu dilakukan secara lebih giat untuk menambah catatan keragaman fungi di Indonesia. Askomikota makroskopik memiliki beberapa bentuk askomata, yakni hingga seperti lonjong, mangkuk, spons, bertangkai, dan koral. Sebagian besar dari laporan askomikota yang ada di Indonesia juga tanpa dilengkapi dengan deskripsi askomikota sehingga kelompok ini masih kurang populer di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang ciri umum dari askomikota. Yang pertama, askomikota sering adanya memiliki askos, yaitu struktur seperti kantung yang mengandung askospora pada masa reproduksi seksual. Seluruh askos terkumpul dalam tubuh buah yang bisa disebut dengan askoka. Yang kedua, dinding sel atau bagian luarnya itu terdiri dari zat kitin dan memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berintik banyak. Tubuh jamur ini tersusun dari miselium. Miselium itu adalah kumpulan-kumpulan dari hifa yang membentuk menjadi miselium. Dan hifa ini yaitu hifa yang digunakan pada askomikota yaitu hifa bersepta. Lalu yang keempat, reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Untuk yang vegetatif, askomikota bereproduksi dengan pembelahan sel, fragmentasi, konidiospora. Lalu untuk generatif, askomikota menghasilkan askospora. Yang keempat, yang kelima, memiliki sel yang uniseluler dan multiseluler. Maksud dari uniseluler dan multiseluler di sini yaitu uniseluler berarti bersel satu dan ada yang memiliki banyak sel. Pada umumnya, jamur dari divisio ini hidup pada habitat air, bersifat sebagai saproba atau patogen pada tumbuhan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang hidup bersimbiosis dengan gangga membentuk lichens atau rumut kerak. Lalu, untuk ciri khas dari askomikota ini adalah untuk perkembangbiakannya secara seksual dengan membentuk askospora, sedangkan reproduksi secara aseksualnya terjadi dengan membentuk conidium, di mana conidium ini dapat berupa
kumpulan spora tunggal atau berantai. Conidium merupakan hifa khusus yang terdapat pada bagian ujung hifa penyokong yang disebut conidiofor. Beberapa contoh jamur yang termasuk Ascomycota yaitu seperti Aspergillus oryzae, yaitu untuk melunakkan adonan roti. Lalu ada Penicillium notatum dan Penicillium cerasogenium, yaitu menghasilkan antibiotik penicillin. Terlihat pada PowerPoint ini terdapat struktur tubuh dari contoh dari Ascomycota. Ascomycota memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan jamur jenis Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Struktur tubuh dari Ascomycota memiliki bentuk tubuh buah kecil, bulat, bulat panjang, dan seperti mangkuk. Pada gambar di sini terdapat ascocarp yang berbentuk seperti cawan. Lalu ada conidium yang terdiri dari conidiospora dan sterigma. Lalu ada conidiofer dan paling bawah ini terdapat hifa. Contoh Ascomycota yang memiliki tubuh buah adalah Morsella esculenta, Tubermela Norsporum, dan Silaria comosa. Jamur Ascomycota memiliki talus yang terdiri dari Mycelium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora di dalam ascus, sedang aseksualnya dengan membentuk conidium tunggal atau berangkai pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofer. Pada jamur jenis Ascomycota yang hidup sebagai parasit, di mana parasit ini adalah kemampuan bertahan hidup makhluk hidup menggunakan makhluk hidup lain dengan memberikan dampak yang negatif bagi inangnya, sedangkan memberikan keuntungan bagi jamur Ascomycota. Adapun tubuh buah yang besar terdapat pada jamur Ascomycota, yaitu secara saprofit. Saprofit artinya kemampuan hidup jamur Ascomycota yang membutuhkan makhluk hidup lainnya yang tidak memberikan pengaruh negatif dan positif bagi inangnya. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang reproduksi dari Ascomycota. Pada bagian sebelah kiri sudah terdapat perbedaan antara reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Di mana reproduksi secara aseksual jamur Ascomycota bisa dilakukan dengan fragmentasi, fission budding, dan atau membentuk tunas pembentukan conidia atau chlamydospora. Sedangkan seksual terjadi secara fusi dua nukleus yang kompatibel. Dan untuk penjelasannya, secara seksual, pembentukan spora pada fungsi sebagian salah satu contoh tumbuhan berspora akan dibentuk oleh ascus, disebut ascospora. Adapun bentuk ascus itu seperti kantung. Ascomycota yang memiliki tubuh buah, organ pembentukan spora disebut sebagai ascocarp. Spora pada ascus atau ascocarp bisa disebut ascospora. Kemudian membentuk hifa positif dan hifa negatif melalui peleburan ascus, hingga hifa positif tersebut disebut dengan ascogonium, lalu hifa negatif disebut sebagai antheridium negatif. Kemudian ascogonium menerima beberapa inti haploid atau dari antheridium, namun kondisi ini belum terjadi peleburan inti. Setelah itu, ascogonium berkembang menjadi hifa dikariotik. Hifa ini akan menjadi singami dan membentuk ascus. Kemudian ascus mengalami fertilisasi antara dua inti, lalu membentuk 4 sel anak yang haploid, di mana mereka berasal dari meiosis. Selanjutnya pembelahan mitosis terjadi dan pembentukan 8 sel anak haploid. Itu adalah penjelasan dari bagaimana jamur Ascomycota tentang reproduksi seksualnya. Sedangkan secara aksesual, pembentukan Ascomycota, pembentukan sporanya berasal dari conidiofor yang disebut dengan conidia. Kemudian conidia jatuh pada tempat yang tumbuh sesuai dengan membentuk jamur yang baru. Pada penjelasan yang telah saya berikan tersebut telah tergambar pada bagian-bagian dan langkah-langkahnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Dapat kita lihat antara perbedaan seksual dan aseksual lebih simpel untuk perkembangbiakan jamur Ascomycota dengan menggunakan reproduksi aseksual. Baiklah, untuk materi tentang Ascomycota dari ciri-ciri reproduksi dan pengertian sampai di sana dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik,
Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai ekologi dan peranan. Yang pertama, ekologi. Ascomycota tumbuh di semua benua termasuk Antartika. Distribusi spesies bervariasi, sementara beberapa ditemukan di semua benua. Yang lain, seperti misalnya white truffle tuber magnatum hanya tumbuh di lokasi terpencil di Italia dan Eropa Timur. Selanjutnya, peranan Ascomycota sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di antaranya yakni seperti dalam pembuatan antibiotik, fermentasi roti, minuman beralkohol. Adapun contoh-contoh dari peranan Ascomycota yaitu Morsella esculenta adalah jamur yang tumbuh buahnya mengandung air. Jenis jamur Morsella esculenta sering ditemukan di bawah pohon buah-buahan dan sangat enak untuk dimakan. Neurospora crassa dan Neurospora cytophila yang merupakan jamur yang bermanfaat dalam hidupnya yang hanya sebentar. Lalu ada Aspergillus wenti adalah jamur yang berperan dalam pembuatan shake, kecap, tauco, asam sitrat, dan enzim protase. Kemudian ada Aspergillus oryzae digunakan untuk mengempulkan adonan roti. Lalu ada Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan pengembang adonan roti. Lalu ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang merupakan jamur yang dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik penisilin. Lalu ada Candida albicans yang menyebabkan peradangan atau infeksi pada mulut, kulit, kuku, vulvovaginitis, dan stomatitis. Selanjutnya, adapun klasifikasi dari Ascomycota, genus Ascomycota diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu genus Saccharomyces, genus Neurospora, genus Aspergillus, dan genus Penicillium. Yang pertama, genus Saccharomyces. Jamur ini tidak memiliki hifa sebagaimana jamur yang lain. Tubuhnya hanya terdiri atas sel bulat atau oval. Spesies yang terkenal dari genus Saccharomyces ini adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Sel-sel Saccharomyces cerevisiae dapat bertunas hingga membentuk rantai sel yang menyerupai hifa atau hifa semu. Perkembangbiakan aseksual diawali dengan menonjolnya dinding sel keluar membentuk tunas kecil. Tonjolan membesar dan sitoplasma mengalir ke dalamnya sehingga sel menyempit pada bagian dasarnya. Saccharomyces cerevisiae memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jamur ini digunakan dalam proses fermentasi pada pembuatan tape roti dan pembuatan minuman beralkohol. Pada pembuatan roti, gas CO2 atau karbon dioksida yang terbentuk akibat proses peragian menyebabkan adonan mengembangnya dan alkohol yang terbentuk akan hilang dengan sendirinya karena proses pembakaran. Lalu yang kedua ada neurospora. Neurospora mudah ditemukan di bekas kayu terbakar pada musim penghujan. Konidianya berwarna orange. Jika dengan mikroskop, konidia jamur ini tampak berderet membentuk rangkaian spora yang tumbuh menurut arah jari-jari. Di Jawa Barat, jamur ini digunakan untuk pembuatan oncom, yaitu tempe dengan bahan dari ampas tahu atau bungkil kacang tanah. Jamur ini banyak digunakan para ahli sebagai bahan penelitian sitogenetika. Semula, sebelum diketahui fase perkembangbiakan seksualnya, jamur ini dimasukkan ke dalam golongan jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti dan diberi nama Munilia cytophila. Yang ketiga, ada genus Aspergillus. Fase perkembangan aseksual Aspergillus menghasilkan conidium yang disangga conidiofor. Ujung conidiofornya membentuk seperti bola dengan sejumlah cabang yang masing-masing penyangga ranting conidium. Jamur ini tumbuh sebagai saproba pada berbagai macam bahan organik seperti roti, olahan daging, butiran padi, kacang-kacangan, dan kayu. Jamur ini dapat bertahan hidup dalam keadaan asam, kandungan gula tinggi, atau kadar garam tinggi. Pada keadaan itu, bakteri terhambat pertumbuhannya. Lalu ada Aspergillus. Beberapa spesies jamur ini, misalnya Aspergillus fumigatus, menyebabkan Aspergillus pada unggas. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan akibat menghirup udara yang mengandung spora dari kotoran.
Meskipun jarang dijumpai, penyakit ini dapat menyerang manusia. Pada manusia, gejala penyakit ini sangat mirip dengan gejala TBC yang disebabkan oleh bakteri. Lalu yang terakhir ada genus Penicillium. Pada tempat-tempat yang ditumbuhi Aspergillus dapat juga ditemukan Penicillium. Fase aseksual jamur ini menghasilkan conidium yang disanggah oleh conidiofor. Berbeda dengan Aspergillus, Conidiofor Penicillium bercabang-cabang dan masing-masing menyangga sekumpulan cabang yang lebih pendek. Penicillium digitarum dan Penicillium italicum dapat menyebabkan kerusakan pada buah jeruk. Penicillium expansum dapat menyebabkan buah apel membusuk di tempat penyimpanan uh, dan beberapa spesies Penicillium juga dapat digunakan dalam pembuatan keju, seperti Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti, yang memberikan aroma khas pada keju. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reisa. Kepada Reisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamur yang berikutnya, yaitu jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium, sehingga tidak termasuk kelas jamur Ascomycota dan Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfect. Dengan demikian, beberapa jenis jamur yang belum diketahui alat reproduksi generatifnya dimasukkan ke dalam divisi Deuteromycota. Deuteromycota atau the imperfect fungi tidak mengalami reproduksi seksual atau mereka menunjukkan tahap asexual yang disebut dengan anaerop. Dan jamur teleom. Jamur ini mempunyai Ascomycota atau septanya, jadi kelompok jamur ini bisa dikatakan sebagai keranjang sampah atau tempat sementara untuk menampung jenis-jenis jamur yang belum jelas statusnya. Next. Adapun ciri-ciri umum dari jamur Deuteromycota, yang pertama memiliki hifa berlekat dan dinding selnya dari zat kitin. Yang kedua, jarang membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis atau tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang ketiga, hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang keempat, reproduksi seksualnya belum diketahui. Yang kelima, biasanya berhabitat di tempat yang lembab. Yang keenam, banyak yang merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan tanaman budidaya. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan membentuk spora seksual melalui fragmentasi dan konidium yang bersel satu atau bersel banyak. Sedangkan reproduksi seksualnya belum diketahui. Selanjutnya ini adalah gambar dari struktur tubuh dari jamur Deuteromycota. Deuteromycota ini tersusun atas komponen dasar hifa yang bersekat. Selanjutnya, hifa membentuk miselium. Penyusun lainnya adalah Clausporium, Alternaria, Pialapora, serta Conodium. Deuteromycota biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Struktur tubuh Deuteromycota tersusun atas komponen dasar hifa, selanjutnya membentuk miselium. Secara umum, kelompok ini hifanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contohnya yaitu Hiphomycetes dan Tinea versicolor atau penyebab panu. Untuk reproduksinya, yang pertama reproduksi aseksual terjadi dengan menghasilkan konodia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konodiofor. Dan yang kedua, tidak memiliki reproduksi seksual. Dalam hal ini, walaupun Deuteromycota tidak memiliki reproduksi seksual, tetapi rekomendasi genetik masih dapat terjadi dalam apa yang disebut paraseksualitas. Dengan siklus paraseksual ini, ia menjadi proses pengiriman materi genetik tanpa melalui pembagian meiosis dan pengembangan struktur seksual. Reproduksi seksual dapat terjadi melalui produksi konidia atau melalui produksi hifa khusus yang disebut conidiophore.
Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita ketahui bahwa beberapa jenis jamur Deuteromycota hidup pada dedaunan dan hidup pada sisa tumbuhan yang tenggelam di dasar sungai berarus deras. Beberapa lagi jenis jamur Deuteromycota hidup dengan cara parasit pada hewan kecil atau protozoa. Sebagian juga dapat ditemui pada sarang rayap dan sarang semut. Nah, cara hidup dari Deuteromycota ini yang lain itu dengan menangkap mangsa menggunakan hifa yang dapat menusuk dengan menumpangi dan melekat pada amuba. Seperti contoh salah satu kelompok jamur penghuni tanah, ada yang mampu menangkap cacing metoda dengan membentuk cincin hifa. Selanjutnya, adapun peranan Deuteromycota yang menguntungkan antaranya Aspergillus niger sebagai minuman beralkohol, Aspergillus oryzae, kecap dan sake, Aspergillus sojae, miso dan kecap, dan selanjutnya. Adapun peranan dari Deuteromycota yang merugikan, yang pertama itu ada Epidermophyton flocosum yang memiliki peran sebagai penyebab penyakit kutu air. Kemudian Colentrium adalah jenis jamur yang hidupnya parasit pada bawang merah. Verticillium adalah jamur yang memiliki peran menyerang bibit pada tanaman. Diploida adalah jenis jamur yang hidupnya parasit pada tanaman jagung. Fusarium adalah jamur yang cara hidupnya parasit pada tanaman kapas dan tomat, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun klasifikasi Deuteromycota terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Blastomycetes, itu Talus blastomycetes mirip kamir dan tidak menghasilkan conidia. Contoh jamur itu Candida sp, Cryptococcus sp, dan Torreophyllus sp seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, itu ada yang kedua itu Cheomycetes, itu spora atau conidia dibentuk dalam Diomata dan biasanya berupa Arserfulus atau Pycnidium. Terbagi menjadi 2 ordo, yaitu ordo Spirocydales dan ordo Melanchoniales. Yang ketiga itu ada Hypomycetes. Hypomycetes itu tidak membentuk conidiomata. Conidia terlangsung dibentuk pada cabang hifa khusus. Terbagi menjadi 2 ordo, yaitu ordo Moniales dan Agomycetes. Selanjutnya, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutia. Dengan berakhirnya pembacaan materi oleh Mutia tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.